Jajua man banta, banci dengar kita ras-ras, ersembah man di batanta. Eme di batanta singgiluh, menjage kata kena kape. Kata naman banta, jana ajarina kita hal silanggo pernah siukurkan kita. Ras kita artoto. Man bandu di bata kami singgiluh. Sila bancilang jumpa kami sekali nari raskam. Kasih kata kendu laban cilae sih ibas geluh kami sekala-sekala. Bersembah kami man Tuhan kami Yesus sebab ajarindu kami bagian-bagian selama kami geluh bagepe bagian-bagian sirih ka denggo sekali nari. Katakan kami bujur banci dengar kami sehat. Tandu semelias mereka kami dengar gegeh res pengangkan. Terutama meriah dengar akap kami megiken nakan pertendin kami dan gegeh kesah sibadian negu-negu kami. Tertutup kami be guna COVID-19 enda. Jaga indu kami Tuhan ibas si bagenda buena kebiaran si lat-lat si rebanca banci kami ngeluh ibas kerina na kesusahan. Jaga indu kami gelah ula kami jumpa ras kerinana pinakit Bala Tuhan gelah nilah ian tah kami nilah dung nala jumpa. Bagi pebre kelah mena dibanci lit tambar gelah banci adi arah tambar pe banci bandu kami malam adi kape banci kami isampati. Bagi pe pemerintahan kami berilah gegeh Tuhan ras kepintaran gelah na kami rakyatna banci amat janganlah terganggu kami tersembah man bandu saja. Wujud Tuhan kami Yesus tersembah kami man bandu ras toto kami guna seluruh jajaran perjanjian na endape. Bijur katakan kami adi pagi gue banci kami mulai ujian meja hijau. Dan gue banci berekendu kami akreditasi estetik kami dai. Makana mana bantu saja kami ngatakan bujur ibas kerinana kais ibahandu ibas geluh kami. Pasu-pasu geluh kami gelah lit cerita di bata ibas geluh kami banci ka ceritakan kami pe mankala sideban perbahanandu sebagai ulina ras kekelengandu gendwari nari serasa lalap. Wujud Tuhan kami Yesus pasu perpulungan kami enda gelah ulah kami lit kekurangan ibas kaipe gelah banci kami terus bersembah kepada pendu emu Yesus di bata kami. Amin. Mari kita lanjutkan dari kitab Markus. Pengharapan tak gelah banci menseh lagi kelina nakal siantu si kata di bata tapi beluh kita ngogesa guna kepentingan ta sendiri. Gendari gosih kita kuakap pasal 12 ayat 10 aluh. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Enda masalah si sekali nari penungkunena. Adi dari judulnya enda saja penggo tahenduma iseng enda si ilayani Yesus ibas bagian enda. Adi tetap dengan kita konsisten maka tema seluruh Injil Markus anak manusia guna ngelayani. Jadi kepekan mulai pasal sebelumnya ijab pohon ara ikutuk menjaga rikaya bersihkan rumah persembahan siman layanan nak kepekan rata-rata enda mesti nggolit sekitar rumah persembahan di Jerusalem. Lana kita jumpa kalak pangpangan kalak perdosa si layani Yesus jenda kepekan rata-rata kalak si nggolit pemetahna. Makana sini coba uga ban Yesus ngelayani kalak si bagenda nggolit pemetahna ndehirka kal ia ras rumah persembahan raslit ka jabatan nape.
Ya makan lebih bana penggarap kebun anggur. Ya maka dungna dibagi kugang bana pagi nina adina labu likai pedak cebuah anggur nai katanya. Ya maka mereka minta kariman kalak sidiban. Ras tahulah orang itu bahwa berakhirlah masa ahli-ahli Taurat. Ya maka gundari mancing kamelane berjumpa. Dan ngoi kutuk ndai mulai ibas pohon aranari. Gundari laneli. Dan enggo iruntuhkan Tuhan Yesus kala ndai kerinana. Ya makanya silanjutkan ka enda musiman layanin na. Bancikang kita rukur mentes adibagi lakak tujuan guna yang nalamatkan. Maka bancikang si tambahkan si pengangkanta kerehkan Yesus ndai kepeken lapus ada segi saja guna ngelayani si pai gelai tehna ngoi buat dibata jabatanna. Ibas mengusahakan pendahin dibata sebagai umat Israel si selama enda gua keduduk kena imam, gua keduduk kena ahli-ahli Taurat, kepekenlah dan pujian dibata ibahanna. Maka buat nama berkena kaman kalak sideban. Engkau kak makanina Rasul Paulus, ia orang yang dipercayai oleh Allah. Itulah rahasianya orang yang dipercayai oleh Allah. Jadi di banci sungkundu aku endam aku simbiarna. Adi percayakan Tuhan Yesus manbanta Injil yang menentukan nasib orang ke surga atau ke neraka, maluka du kita sembarangan menjelaskan ca. Sebab adilanai kerili terjadi mantuan tandai kemuliaan, adilau lidat casitik JP buah anggur, adi man bantang kari krinana gunana. Eta pengadina kangi kari bagi singgo enggona. Baru diserahkannya lagi kepada orang lain. Mungkin kita takut kali mendengar ceritanya Saul. Kan kita ingat Saul itu jadi raja. Tetapi karena kesalahan Saul, akhirnya diambil Allah lah roh dari Saul supaya jangan lagi dia menjadi raja dan digantikan oleh Raja Daud. Kalau kebun anggur enda melulu di dalam kerajaan Allah. Bukan di dalam kerajaan seperti Saul. Tapi pengurapannya sudah diambil oleh Allah. Mari kita baca pertanyaan orang Saduki. Jadi gue begindu lit kakala Saduki. Lit kakala Parisi. Lit kakala Herodian. Lit begindu ahli-ahli Taurat, lika begini tua, endam pejabat. Ibas rumah pertoton sangat Tuhan Yesus reh kudoni enda. Jadi melala pejabat enda maka gundari isika dibalik. Ya, litkan indu kaya jemaat malit lika kaida ya sirdahin majelis entah pertua apa bagi. Jadi lika kai kade ba. Ya dia akan apa ge? Kai kade ba? Oh, pekabar Injil. Kai kade ba? Ya dosen sekolah teologi ya makanya sisinggung sekolah teologi perjanjian na enda. Uga ka kecaraan du ngajar. Filosofi siapa yang ngajar kendu entah kata dibata si ajar kendu. Sebab gua pernah sebegi adilah bubas dibata nari si ajar kendu iruah name pagi sampai ke akarnya. Oke, jadi nanti sudah tahu kamu orang Saduki ini begini, orang Parisi sudah lalu. Oke. Ayat 18. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat. Ini ahli teologi nampaknya. Dia langsung berikan buah pikirannya bahwa tidak ada kebangkitan. Jadi orang Saduki ini salah satu ciri-cirinya jangan kita lupa. Dia mengatakan secara teologianya
tidak ada kebangkitan. Itu yang kita sudah baca di sini. Nanti di bawah lagi mungkin jumpa lagi kita. Jadi inilah dia orang Saduki yang sekarang ini dilayani oleh Yesus. Jadi ahli teologi yang sesat pun diajarinya. Karena Yesus datang melayani orang yang teologianya salah. Salahnya yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Ini pertanyaan yang kedua. Jadi ada 3 pertanyaan di sini kepada Tuhan Yesus. Ini sudah pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama kalau kita langsung masuk itu ayat 13. Itu kemarin. Dan ini juga dilayani Yesus. Itu pertanyaan tentang apa? Ayat 13. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Bolehkah kami membayar pajak atau tidak? Pertanyaan ini berdasarkan politik. Supaya dia dipersalahkan oleh negara Rom. Tetapi di sini pertanyaan sehubungan dengan teologianya orang Saduki. Ya, jadi sehingga Yesus melayani dalam secara politik, mau ditangkap oleh orang Farisi bersama dengan orang Herodian. Dan di sini datang ahli Taurat, datang ahli teologi yang berkata tidak ada kebangkitan. Dari mana munculnya dia tidak tahu. Ya, nanti kita baca ayat 19. Guru. Dia memanggil Yesus itu guru. Berarti dia sudah lebih tinggi Yesus daripada orang Saduki. Karena memang sudah didengarnya sering Yesus mengajar dan pengajarannya itu berkuasa. Jadi orang Saduki sendiri mengakui Yesus itu guru. Guru, Musa menulis perintah ini untuk kita. Jadi orang Saduki ini, kalau sejauh yang aku tahu, dia hanya 5 bukunya. Mulai dari Kejadian sampai kitab Ulangan. Itu aja dibacanya. Ya, buku yang lain nggak dibacanya. Itulah ciri-cirinya orang Saduki. Maka di sini nanti pasti dipakainya buku yang dibacanya. Dan Yesus akan menjawab dari buku yang sama. Guru, Musa menulis perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Jadi dia tahu memang ini dari kitab Ulangan. Ya, di dalam kitab Ulangan dikatakan oleh Musa supaya jangan hilang satu suku pun dari umat Israel. Iya, jadi untuk membuat itulah makanya Boas harus mengambil istri saudaranya supaya jangan hilang keturunannya dari ke-12 suku ini. Dan orang itu tahu itu. Itulah dari kitab Ulangan, karena mereka paham dalam kitab Ulangan apa yang dikatakan oleh Musa. Ayat 20. Ada 7 orang bersaudara, berarti 7 anaknya laki-laki. Yang pertama, kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Jago orang Saduki ini mengulang ceritanya dari kitab Ulangan pasal 25 ini. Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai 6. Itu yang dipakai oleh orang Saduki ini kalau nanti Anda mau baca di rumah. Ayat 21. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunannya. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Pintar dia menceritakannya sama Yesus. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunannya. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun matilah. Hebat orang Saduki ini membuat ceritanya kepada Tuhan Yesus dengan teologi yang ada di balik pikirannya. Baik,
ayat 23. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Itulah pikirannya. Karena sudah 7-7-nya berkeluarga dengan perempuan ini. Jadi kalau nanti hari kebangkitan, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Menurut kita siapa? Enggak tahu. Pokoknya kan enggak apa-apa, enggak tahu. Mari kita, kan Yesus yang menjawab. Kalau kita enggak bisa menjawab, ya Yesus kita dengarkan apa jawabannya. Karena dia tanya sama Yesus. Ya, tapi pertanyaan ini muncul karena ada latar belakang teologi di belakangnya. Kemarin dia bertanya kepada Yesus karena ada latar belakang politiknya. Kalau nanti dia katakan enggak bayar pajak, dia sudah menyalahkan. Maka dia bersalah kepada undang-undang Rom. Kan begitu maksudnya sini. Ini dia mau cegat dalam secara teologi. Siapakah nanti menjadi suaminya? Ayat 24. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Jadi ini kita dengar ini. Kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Dalam hal apa orang Saduki ini dilayani Yesus? Dalam satu, sesat dia. Jadi kalau ada hari ini orang Saduki, maka sesatlah dia. Bukan kita yang mengatakannya, Yesus yang mengatakannya. Kalau ada di antara kita hari ini seperti orang Saduki mengatakan tidak ada kebangkitan, maka Yesus mengatakan kepada kita, kamu itu sesat. Apa maksudnya sesat, Pak? Gitu ya. Iya, sesat artinya nggak tahu dia apa yang dikatakannya. Iya, itulah di sini sederhananya. Semua kita sudah sesat, dia nggak tahu kan begitu maksudnya kami sesat. Kedua, apalagi yang dia salah? Kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi kalau ada orang mengatakan dia tidak percaya ada kebangkitan, maka dia memang tidak mengerti kitab suci. Ya, aku pernah melayani orang, karena kesana kami melayani, bagi mereka kebangkitan itu sungguh-sungguh mereka sesat. Karena yang bangkit bukan tubuhnya, tetapi rohnya. Itu pun nggak juga jelas. Iya, makanya kalau ada orang yang mengatakan tidak ada kebangkitan, dia tidak tahu kitab suci. Apa alasannya nanti kita lihat ke belakang, ke bawah ya. Ketiga, apa kesalahan mereka? Maupun kuasa Allah. Dia tidak tahu ada kuasa Allah yang bisa membangkitkan antara orang mati dan kembali hidup. 3 jawaban Tuhan Yesus di sini. Hei orang Saduki, kamu sesat. Ya, jadi yang dilayani Yesus ini orang sesat. Orang yang tidak mengerti kitab suci. Orang yang tidak apa katanya? Iya, tidak mengerti kitab suci dan tidak mengerti kuasa Allah. Maka bagi orang ini, kuasa Allah, kitab suci, dan sesat dia, siap makan, minum, mati, selesai. Itulah orang yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Baik, itu kata Yesus menjawab dia, karena dia datang untuk dilayani Yesus. Kebetulan yang dilayani ini tahu dia cuma undang-undang Taurat Musa. Itulah maka dikatakan tadi dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Jadi orang Saduki ini tidak membaca buku-buku yang lain lagi. Cuma kelima buku ini dibacanya. Iya, barulah kamu sesat kata Tuhan. Baru kamu tidak mengerti kitab suci. Karena menurut dia tahu dia kitab suci itu, maka langsung dilawan Tuhan Yesus dia. Baru kamu tidak tahu tentang kuasa Allah. Iya, entah kenapa nggak tahu, tapi nanti kita coba bahas. Iya, baru masuk kita. Sudah terlalu cepat ya.
Karena tadi kenapa dia tidak tahu mengenai kuasa Allah? Karena dipikirkannya kalau nanti dia bangkit lagi apa? Kawin lagi. Kan di situ sesatnya dia. Iya. Karena menurut dia bangkit itu sama dengan hidup di atas dunia ini. Padahal dikatakan oleh kitab suci bukanlah demikian. Di situ sesatnya dia. Karena menurut dia kalau nanti bangkit dari antara orang mati, siapa lagi nanti suaminya? Kalau tujuh-tujuhnya sudah ini menjadi istrinya, kan sesat dia. Baru disambungnya lagi jawaban yang berikutnya 25. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Iya, ini pun mereka tidak tahu. Malaikat-malaikat pun mereka tidak juga percaya. Jadi dua orang Saduki ini sesatnya dia. Malaikat-malaikat pun dia tidak mengakuinya. Jadi kalau begitu bagaimana orang ini? Orang ini cuma satu. Kalau tidak masuk akal, itu tidak. Jadi kalau sudah mati, selesai jadi debu, amin gitu. Iya, makanya tadi langsung mau dicobanya Tuhan Yesus. Kalau nanti dia kawin, siapa jadi suaminya? Kalau dia nanti bangkit, siapa menjadi suaminya? Karena bayangannya seperti yang sekarang ini. Dia tidak mengakui ada bagian yang tidak dilihat. Kita kan mengakui ada yang walaupun kita tidak lihat, kan bisa kita percaya ada. Dia ini tidak. Kalau tidak masuk akal dan tidak bisa dipikirkannya, oh itu tidak ada. Gitu. Makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, apabila nanti kita bangkit, orang tidak lagi kawin dan tidak lagi mengawinkan, tapi seperti malaikat. Karena kedua orang ini, karena orang ini tidak mengakui adanya malaikat yang tidak dilihat. Iya, baru kalau begitu kenapa dia pakai malaikat? Ya, karena malaikat kan tidak bertambah banyak. Malaikat itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ya, karena yang disuruh Tuhan bertambah banyak siapa? Manusia. Manusia. Karena itu Tuhan memberkati manusia, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Malaikat tidak lagi, cukuplah, tidak bertambah banyak, tidak bertambah kurang. Tapi kalau manusia, karena cuma Adam dan Hawa diberkati supaya berkembang, biar dia bertambah banyak. Itu maka Musa katakan kalau suaminya mati dan tidak ada keturunannya, harus diteruskan supaya ada pertumbuhan, berkembang biak, dan setiap suku umat Israel ini akan terpelihara. Iya, itulah di sini. Makanya dikatakannya, mengatakan di sini, oh malaikat itu tidak kawin dan tidak dikawinkan dan ia tidak bertambah jumlahnya. Baik, ayat 26. Gitu kan? Dan juga, jadi ada 3 jawaban Tuhan Yesus kurasa. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa? Sebenarnya dalam kitab Musa pun adanya kebangkitan, tapi dia tidak mengerti kitab suci. Kan begitu tadi dikatakannya. Ayat 26. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa? Dalam apa ceritanya? Kan gitu. Karena mereka sudah kutip Ulangan 25 tentang semak duri. Ingat kita semak duri ya, yaitu berjumpaan Allah dengan Musa. Di dalam semak duri itu rupanya orang-orang Israel ini begini, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Ditanyanya bagaimanakah Allah berbicara kepada Musa? Habis ya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Apa artinya ini? Kalau di tempat yang lain, aku adalah aku. Iya, apa arti ayat ini menurut kita? Iya, yang menurut ayat ini, akulah Allah Abraham, mati Abraham, kan gitu. Aku lagi lah Allahnya Ishak. Allah itu bagaimana? Masih sama. Dan aku juga Allahnya Yakub.
maka ini adalah Allah yang hidup. Itu artinya ke situ. Jadi kalau Allah yang hidup, ya berarti juga ada kehidupan orang sesudah dia mati. Itu yang harus diterjemahkannya dalam perjumpaan Musa dengan Allah. Karena Allah melanjutkan janjinya, perintahnya kepada apa yang dia sudah katakan kepada Abraham dulu. Kan dikasih tahu Tuhan kepada Abraham, ya, keturunanmu nanti akan dibuang dan sesudah itu keluar, kan begitu di dalam janjinya. Nah, inilah Allah itu. Allah yang hidup inilah. Iya. Makanya kalau demikian Allah yang hidup inilah. Makanya dilanjutkannya, Allah itu Allah yang hidup mulai dari Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub. Baru disambungnya 27. Ia bukan Allah orang mati. Ke situ lanjutnya. Iya, jadi Allah ini bukan Allah orang mati, itu dia. Makanya bisa dia lagi jumpa dengan Musa, menjelaskan bahwa Musa pun nanti akan hidup. Semua Abraham juga mereka hidup dan Yakub juga hidup. Nah, barulah disambungkannya di sini. Ia bukan Allah orang mati. Kan begitu ya? Melainkan Allah orang hidup. Jadi sebenarnya dari bacaan mereka waktu Allah menjumpai Musa, mereka langsung tahu bahwa Allah itu Allah orang hidup. Maka Abraham, Ishak, Yakub adalah orang-orang nenek moyang mereka yang hidup, tapi belum dibangkitkan. Itu yang dimasukkannya di sini tadi, karena mau ditanyanya kan bagaimana nanti waktu masa kebangkitan. Baru ditambahkan lebih dalam lagi. Kalau begitu Allah itu masih terus hidup dan terus memelihara umatnya. Jadi bukan lahir selesai. Itu yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang Saduki tadi. Karena orang Saduki pikir lahir, mati, selesai. Bukankah waktu Musa berjumpa dengan Allah, apa dikatakan Allah sama Musa? Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau begitu, ya Allah kita ini bukan Allah orang yang mati, Allah orang hidup. Kalau ini Allah orang yang hidup, itu berarti Abraham itu hidup. Tahu dia itu. Makanya nggak ngerti kok kitab suci. Kan itu tadi dibilangnya. Dari satu sisi dianggapnya dia tahu kitab suci, padahal dia tidak mengerti kitab suci. Aku adalah aku, kan Allah orang hidup dia. Ya, kalau Allah orang yang hidup dia, begitu mati Abraham, begitu mati Ishak, kan hidup lagi dia. Karena Allah mengatakan, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya Allah orang hidup, Allah kita itu. Abraham sudah mati, Ishak sudah mati, Yakub sudah mati. Makanya dikatakan itu, ya kalau demikian yang sesatlah kamu, nggak tahu kamu mengenai kuasa Allah, dan kamu tidak mengetahui kitab suci, dan kamu sesat. Jadi kalau ada di dalam pikiran kita, bagaimana nanti kuasa kebangkitan? Kan begitu tadi maksudnya di sini. Siapa nanti menjadi suaminya sudah jelas ya, karena kita bangkit dari antara orang mati seperti malaikat. Gitu. Ya. Jadi malaikat itu tidak berkembang biak. Itu nomor satu. Baru yang kedua bagaimana lagi? Oh, Allah kita ini Allah yang hidup, yang masih terus memelihara kita. Sampai nanti di mana? Sampai dibangkitkan nanti orang yang mati itu. Nah, makanya di sini saya buat satu lagi. Itu Yohanes pasal 5 ayat 39. Ayat 40 kita baca. Nanti baru kita lihat apa artinya ini. Tapi sudah jelas ya, Allah itu adalah Allah yang hidup. Oke. Orang Saduki memikirkan mati selesai semua. Tapi dia menjelaskan apa pertemuannya Musa dengan Allah. Jadi pertemuan Allah dengan Musa, sebenarnya bagi orang Israel Allah itu hidup. Mau melanjutkan perjalanan hidup bangsanya sejak dari Abraham. Iya, makanya Ishak di sini dan Allahnya Yakub. Ya, karena masing-masing mereka ini kan punya cerita ya. Kalau si Yakub
Di Mesir, kalau nanti aku mati, bawalah. Ya, oh iya, si cucu ya, itu si cucu. Mari kita baca Yohanes pasal 5 tadi ya, 1. Ya. Jadi sesat kali orang ini karena dia tidak tahu kitab suci, tidak tahu kuasa Allah. Karena pikirannya kalau lebih daripada apa yang bisa dipikirkan, kalau nggak bisa masuk akal, oh itu enggak. Gitu. Jadi hari ini juga bisa ada di antara kita, ya, hading go metua mati go dungnak lo nuli kai secara pudi pasti begitu. Karena dia itu sesat, maka dikatakannya demikian. Karena dia tidak tahu kitab suci. Makanya nenek moyang kita dulu nggak tahu kitab suci, dan dia juga tidak tahu kuasa Allah yang membuat manusia ke bumi dan yang juga membuat manusia bangkit dari antara orang mati. Yohanes 5 ayat 30 saya baca sekali lagi 39. Iya. Di sini katakannya, kamu melidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Jadi sebenarnya dalam kitab suci ini sudah diceritakan mengenai hidup yang kekal. Iya. Ya, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Ya, jadi ada hidup itu. Ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya kalau kita sambung sedikit, inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Di dalam 1 Korintus pasal 15 itu juga kita baca. 1 Korintus pasal 15 itu ayat 23. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tadi waktu dia menceritakan tentang Musa. Dan ini kita lihat di dalam Paulus 1 Korintus 15 ayat 23. Iya. Karena Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Ayat 23. Jadi ini dijelaskan lebih dalam bagaimana pekerjaan Allah itu. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintah-pemerintah kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Itu kalau kita baca dari atas mengenai kebangkitan Kristus menjadi dasar. Jadi kalau begitu pekerjaan Allah ini di mana nanti berakhirnya? Pasti kita katakan kalau perjalanan umat Israel berakhirnya di mana? Di tanah. Karena Musa yang membawa mereka. Karena di sanalah Allah memberikan perintahnya. Jadi kalau orang yang sekarang ini yang sudah mengikut Yesus, di mana nanti berakhirnya pekerjaan Allah ini? Kalau dikatakan tadi Allah yang hidup, Allah yang melanjutkan pekerjaannya sampai kepada kesudahannya, maka berakhirlah di dalam kebangkitan. Sesudah kita bangkit, berakhirlah pekerjaan Allah untuk memelihara umatnya yang dia sudah pilih itu. Makanya sesat orang Saduki yang dilayani tadi. Karena mereka tidak mengerti kitab suci. Dan tidak mengerti mengenai kuasa Allah yang bisa membangkitkan orang mati kepada orang hidup. Kuasa Allah mereka tidak tahu. Karena yang dia cuma tahu kuasa caranya berpikir. Itulah kuasa hidupnya. Makanya kuasa Allah dia tidak tahu. Inilah yang dilayani oleh Yesus di tengah-tengah di Yerusalem sebelum dia masuk ke dalam penyalipan. Jadi kalau sebelumnya dia melayani orang berdosa, dia melayani kerasukan setan, dia melayani orang kelaparan, tapi di sini dia melayani orang-orang yang sudah menganggap dirinya tahu kitab suci.
Iya, itulah dimulainya dengan pohon anggur yang dikutuk. Pohon ara, itulah pohon ara yang terkutuk dan kapanpun tidak lagi berbuah. Karena mereka di dalam bidang ini tadi sesat dalam pengertiannya tentang kitab suci, sesat pengertiannya tentang kuasa Allah. Karena bagi mereka manusia yang sudah mati, bagaimana lagi bisa bangkit? Sudah dimakan cacing, sudah berubah, sudah dimakan ikan hiu di dalam laut, sudah terbakar waktu dia naik pesawat, satu kakinya di sana, satu kakinya di sini. Bagaimana lagi bisa? Ya karena dia tidak tahu kuasa Allah. Bagaimana lagi bisa dibangkitkan? Maka di dalam kuasa Allah inilah dia tersandung. Karena menurut dia seperti yang dipikirkannya itulah kuasa Allah. Maka hari ini pun bisa kita berpikir, kalau tadi dia terbakar, kan sudah hancur kali semua. Bagaimana bisa lagi tubuh dibangkitkan? Apalagi sudah ditanam di dalam tanah. Bagaimana lagi bisa dibangkitkan? Itulah maka kita ingat waktu Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, dikuburkan hanya tubuhnya sendiri, kepalanya dibawa Herodians ke rumahnya. Bagaimana nanti dibangkitkan? Apakah dia bangkit tidak pakai kepala? Makanya mereka ini sesat karena tidak tahu mengenai kuasa Allah. Jadi boleh saja kalau umpamanya lah katakan semut melihat kita. Iya, bagaimanalah manusia itu katanya? Semut 5.000 pun banyaknya di situ, diinjakkan saja mati semua. Ya dari manalah manusia ini kok cepat kali lari pikirnya? Karena kuasa kita lebih daripada kuasa semut. Ini apalagi kuasa Allah yang memanggil Musa, Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub. Aku adalah Allah. Maka orang ini di situ sesatnya. Oke Pak, tambah pengertianku, Yesus melayani orang yang sesat dalam pengertian kebangkitan. Karena dia beranjak daripada ketidakmengertiannya tentang kuasa Allah itu berapa besar. Seperti tadi ceritanya. Bagaimana dia tidak bisa menafsirkan kitab suci. Apalagi orang Saduki ini hanya memilih kitab 5 buku. Buku nabi-nabi yang lain dia tidak mau baca. Dia hanya memfokuskannya dalam kitab-kitab Musa. Makanya Yesus juga menjawab, bagaimana rupanya Musa berjumpa katanya. Itu juga kan kitab. Iya, itu kan kitab kitab Keluaran ya. Jadi Keluaran dulu baru dia masuk kitab Ulangan, kan begitu dalam cerita ini. Kau sesat, nggak ngerti kau kitab suci. Jadi kalau seandainya lah ada dalam pikiran kita juga belum bisa nangkap bagaimana nanti kita dibangkitkan, maka harus satu hal yang jelas, kita harus masuk ke dalam kuasa Allah. Bahwa kuasa Allah itu lebih daripada apa yang dapat dipikirkan oleh manusia. Kedua, kita harus mengerti apa yang dikatakan oleh kitab suci dalam kebangkitan. Barulah kita bisa mengerti bahwa ada memang kebangkitan sesudah kita mati dari antara orang mati. Kalau kita tidak mengerti dua hal ini, maka sesatlah kita. Maka orang-orang Saduki ini boleh dikatakan orang sesat karena Yesus sendiri mengatakannya. Kenapa dikatakan dia sesat? Karena Yesus sendiri nanti bangkit dari antara orang mati. Mengenai kuasa Yesus mengajar, tahu dia. Mengenai kuasa Yesus membangkitkan, menyembuhkan orang sakit, tahu dia. Tapi dia tidak tahu bagaimana kuasa Allah membangkitkan kalau sudah dikuburkan. Sudah semuanya jadi debu tanah, bagaimana lagi bisa dibangkitkan? Itulah menghantui pikiran mereka. Sehingga mereka berkata, tidak ada kebangkitan. Terulang dalam 1 Korintus pasal 15. Yang masuk akal itulah diterima, yang tidak masuk akal tidak dia terima. Itulah sesat.
Karena tidak mengerti kitab suci dan kita tidak mengerti kuasa Allah. Mau sambung? Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu. Wah, ini yang datang siapa? Ahli Taurat. Tetapi waktu didengarnya bersawal jawab dengan orang Saduki, tepat kali jawabnya Tuhan Yesus. Maka Anda harus mengakui tepatnya jawab Tuhan Yesus itu. Kamu tidak mengetahui kitab suci dan kamu tidak mengetahui kuasa Allah. Muncul lagi orang-orang ahli Taurat. Ini juga dilayani. Itu maka di sini dalam pelajaran tadi waktu saya belajar, inilah pertanyaan yang ketiga. Iya, pertanyaan yang pertama tadi apa? Bolehkah kami bayar? Iya, kalau dia salah nanti harus berhadapan dengan kekaisaran Romawi. Pertanyaan berdasarkan politik. Nah, di sini jumpa lagi lah kita dengan orang Saduki yang tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Sekarang jumpa lagi satu lagi. Itulah ahli-ahli Taurat. Dengan pertanyaannya, dengan kesannya mengatakan bahwa Yesus itu tahu semua. Kan kita dikatakannya. Dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jadi mereka semua bertanya dari segi sisi. Apa yang mereka tahu. Apa yang mereka pergumulkan. Iya, orang Herodias, nanti dalam politik. Orang Saduki, kebangkitan. Ahli-ahli Taurat, hukum yang mana yang paling utama? Menurut kita apa coba? Karena kita juga tiap harinya bertanya, hukum yang mana yang paling utama yuk katanya. Iya, melayani atau bertobat? Katanya lagi begitu di sini. Memberi persembahan kah atau rajin berminggu katanya lagi. Iya, macam-macam. Manakah hukum yang terutama coba? Ya baca saja ke bawah Pak, nanti kan Yesus yang menjawab kan gitu. Inilah jelas, karena kita dilayani oleh Yesus dalam semua keperluan kita. Jadi yang di Baitullah ini keperluannya mengenai soal agama-agama. Kalau orang lumpuh keperluannya apa? Tubuhnya supaya orang buta supaya melihat. Orang sakit kusta supaya tahir. Orang ini pergumulannya adalah hal-hal hukum-hukum rohani yang mereka sudah pelajari tapi tidak tahu. Makanya tidak salah kalau kita ambil satu sikap. Yesus datang untuk iya, ini yang dilayaninya semua di mana? Orang-orang yang bekerja di bait Allah. Orang-orang yang membaca kitab suci. Hanya nggak sampai kepada tujuan kitab suci karena mereka tidak tahu kitab suci. Yang baca kitab suci tidak tahu kitab suci. Yang baca Alkitab nggak tahu kuasa Allah. Ini yang dilayani. Sekali ini hukum Taurat dibacainya terus. Hukum yang mana yang paling utama? Bagi kita yang mana yang utama coba? Mari kalau nggak tahu nggak usah jawab Pak, baca saja ke bawah. Pasti nanti Yesus yang menjawab karena dia yang sedang melayani kita dalam COVID-19 ini. Apa jawabnya coba? Ayat 29. Hukum manakah yang paling utama? Jangan lupa kita itu. Jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan itu Esa. Wah, ini ulangan pasal 6 ini. Ayat 1, ayat 4 sama 5. Iya, Tuhan kita itu adalah Esa. Doktrin kealahan itulah yang pertama diajarkannya. Karena kalau kita nggak tepat, nanti kita nggak tahu hukum yang mana yang tepat. Sama saja kalau kita mau ke rumah seseorang, bagaimana? Harus kita tahu apa? Yang mana pintunya, jangan nanti kita
Kita kira pintu, rupanya jendela. Maka kalau kamu katakan hukum yang mana yang paling utama, bolehlah. Tapi dengarkanlah dulu. Hei orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya. Jadi orang tidak bisa mengetahui hukum Allah yang mana yang paling utama kalau dia tidak mengenal Allah. Itu yang Yesus katakan ayat 29. Kalau kamu mau mengetahui hukum utama yang paling besar, kamu pertama kali harus tahu Allah itu bagaimana, supaya kamu mengetahui apa tuntutan Allah itu. Baru disambungnya ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah? Kita biasanya memegang, kalau kita mau mengasihi Tuhan Allah, kita ambil Yohanes 14 ayat 15 dan ayat 21. Biasanya, karena hukum yang mana yang utama? Bekerja, berikan persembahan, rajin ke gereja? Tidak. Karena Yesus menjawab, yang pertama tadi, kamu dengarkanlah dia. Siapakah dia? Barulah dikatakannya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Biasanya kita pakai menafsirkan ayat 30 ini. Apa artinya mengasihi Tuhan Allah? Yohanes 14 ayat 21 dan ayat 21 itu kita pakai. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Itu biasanya kita pakai menjelaskan apa maksudnya mengasihi Tuhan Allah. Saya baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kan ini kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu, artinya apa? Turutilah perintah Allahmu itu. Sama dengan kalau Adam dan Hawa tidak mengasihi Tuhan Allah, makanya dia tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Allah. Oke lah, itulah kita pakai. Ayat 21 apa? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Apa di sini mengasihi? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Itulah kita buat jawabnya. Aduh, ayat kita lanjutkan. Ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Makanya kalau ini bisa kita lihat Roma 13 ayat 10. Apakah artinya hukum kedua kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Saya ambil dari Roma 13 ayat 10 untuk menjelaskan ayat ini. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Karena itu tadi ditanya. Jadi kasih itu tidak pernah berbuat jahat. Ini di dalamnya, tapi saya uraikan, Anda memikirkannya. Kasih itu tidak pernah berbuat jahat. Maka kasih itu adalah, apa katanya tadi? Genapkan semua hukum Taurat. Itu yang dijelaskan kepada ahli Taurat tadi. Ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Allah itu Esa, benar kali jawabmu. Dipujinya di sini Tuhan Yesus. Dihargainya apa yang dikatakan oleh Yesus tadi. 30 berapa? 33. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih baik, atau jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. 1 Samuel pasal 15
Dalam cerita Samuel 15 ini, khususnya ayat 22, Anda bisa baca. Tapi nggak usah pun dibaca, saya bisa menceritakannya. Karena inilah artinya, maka disambungnya di sini ahli Taurat ini adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Karena dalam cerita Saul dengan Samuel ini, disuruh Samuel supaya Saul mengalahkan orang Amalek. Karena Amalek ini rupanya ada dosanya kepada umat Israel. Waktu mereka memasuki tanah Kanaan, Amalek ini melawan umat Israel. Maka dikatakan oleh Samuel lah kepada Saul, Saul, kalahkanlah orang Amalek. Tuntaskanlah semua, termasuk lembunya dan termuak. Berperanglah mereka, menanglah Saul. Sesudah menang Saul, dibawanya lah rajanya Amalek itu. Tetapi ikut juga lembu dan biri-birinya semua, tidak ditumpasnya. Tetapi barang-barang yang tidak berharga ditumpasnya semua. Dan pada malam itu Samuel mendengar bahwa Saul sudah berdosa dan bergumul dia. Dan dia menjumpai Saul. Apa yang kau sudah lakukan, Saul? Katanya. Apakah salahku? Kata Saul. Sudah kutumpasnya semua, katanya. Hanya karena tentara ini menukai lembu dan kambing domba ini semua. Inilah, lihatlah rajanya pun kami bawanya karena sudah dikalahkan, katanya. Supaya ditumpas. Tetapi lembu dan biri-biri ini semua, karena rakyat-rakyat ini suka, makanya nggak kutumpas, katanya. Dan ini kubawalah ke Gilead, katanya, supaya bisa dipersembahkan kepada Allah. Disitulah keluar 1 Samuel 15 ayat 22. Mari satu orang baca dari kita kuat-kuat. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Iya. Jadi dikasih taunya tadi di sini, mengasihi jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Makanya jemaat Efesus di dalam kitab Wahyu, itulah kegagalannya. Lebih suka mereka pekerjaan Allah daripada mengasihi Allah. Saul disitulah dosanya. Sehingga kalau Anda baca, Saul tidak lagi berjumpa dengan Samuel sejak dosanya Saul. Dan yang paling drastis di bawah dibaca, menyesallah Allah memilih Saul menjadi raja. Karena korban persembahan bagi dia lebih penting daripada mengasihi Allah. Kita sambung ayat 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menyanyikan sesuatu kepada Yesus. Dalam tafsiran, kemungkinannya ahli Taurat ini dikatakan bertobat. Lihat pasal 15 ayat 43. Cerita apa itu? Tapi siapa yang menguburkannya? Iya, Yusuf Arimatea. Karena dia mengasihi Yesus sebagai ahli Taurat. Dan dialah yang menguburkannya. Mengasihi Yesus lebih daripada yang lain. Ya? Lebih utama. Makanya Yusuf dari Arimatea itulah kasihnya kepada Yesus dan dia menguburkan mayat Yesus sebagai salah seorang ahli Taurat. Maka hari ini bisa kita digugah, manakah lebih baik?
memberikan korban persembahan dan korban bakaran daripada mengasihi Allah. Maka jawabnya, lebih baik mentaati Allah daripada pengorbanan. Makanya bacalah nanti 1 Samuel pasal 15 itu, Anda melihat betapa jauhnya Saul jatuh. Walaupun semua kuasa Allah diberikan kepada Saul untuk mengalahkan orang Amalek, tapi dia lebih mencintai lembu dan kambing-kambingnya itu. Dan di dalam pikirannya, orang-orang tentaranya suka itu, maka dia juga suka. Tetapi waktu ditanya, ini kan untuk korban dibuat untuk Allah katanya. Makanya kami ambil benda-benda mereka ini semua, kambing lembunya ini, supaya dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Samuel berkata, sudah berdosa engkau kepada Allah. Dan Anda baca berapa kali dimintanya Samuel supaya ikut, sampai dirobek bajunya Samuel. Akhirnya, sebagaimana engkau merobekkan bajuku, demikianlah kerajaanmu akan menjadi robek. Kan diambil daripadamu kerajaan, akan diberikan kepada orang lain. Karena dia tidak mengasihi Allah, tetapi dia berpikir korban sembelihan lebih penting. Jadi orang ahli Taurat ini tadi, itulah jawabnya. Bagus sekali jawabnya. Maka dia katakan tadi, saya baca 33, akhirnya kita akhiri. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian. Jadi kasih saya kepada Tuhan Yesus dan kasih Allah dan kasih Anda kepada Tuhan Yesus tidak sama. Sesuai dengan pengertian dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ahli Taurat ini mengingat kesalahan Saul. Mengasihi jauh lebih baik, mentaati apa yang dikatakan Allah lebih utama daripada korban. Jangan dibalikkan. Seolah-olah kita sogok Tuhan itu dengan semua persembahan yang secara materi, tapi bukan karena mengasihi. Perasa masih Anda ingat apa dikatakan Tuhan Yesus? Kalau ada satu orang saja pun memberikan secangkir air kepada anak-anak kecil ini karena dia adalah muridku, maka dia tidak kehilangan upah. Inilah kelas kita hari ini. Saya ringkaskan. Ada 3 pertanyaan yang dilayani oleh Tuhan Yesus ini. Pertama, itulah ayat 13. Orang Farisi dan Herodian bertanya mengenai undang-undang pembayar pajak. Dan pertanyaan yang kedua didatangkan oleh orang Saduki secara teologi yang tidak tahu tentang kebangkitan, yang sesat dan tidak mengerti kitab suci dan juga tidak mengerti kuasa Allah. Dan pertanyaan yang ketiga, hukum yang manakah? Dilontarkan oleh ketiga orang inilah. Dan tiga-tiganya inilah yang dilayani oleh Yesus. Makanya kalau kita konsisten dengan cara kita menafsirkan Alkitab, bisa kita mengerti. Yesus datang untuk melayani orang ini yang bertanya tentang Taurat, yang manakah yang lebih utama. Mari kita berdoa. Kami telah mendengar jawaban Tuhan Yesus bahwa jauh lebih utama mengasihi Tuhan dan mentaati apa yang Tuhan katakan daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Dan itulah ceritanya Saul. Dia mengasihi lebih banyak dengan memberi korban dan sembelihan, tapi tidak mentaati apa yang dikatakan oleh Allah. Kami hari ini diingatkan supaya kalau kami mengasihi Allah, kami mentaati apa yang Engkau katakan. Terima kasih Tuhan kami Yesus, Engkau telah memberkati kelas kami malam ini dan telah mengajari kami supaya kami bisa bertumbuh. Yesus melayani kami masing-masing. Dalam namamu kami berdoa. Amin.